Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, setelah kita menyimak perjalanan ruh dalam kisah ketika ruh menjawab episode 4 bagian 1, kita sadar masih banyak misteri yang belum terungkap, masih banyak hikmah yang belum sempat kita rengkuh. Kini, mari kita lanjutkan perjalanan ini, menyimak lanjutan kisah dalam episode 4 bagian 2, agar ruh kita kelak pulang menemui Robnya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Saya doakan yang nonton dicatat Allah sebagai talabul ilmi, yang subscribe dicatat sebagai syodakoh, yang komen dicatat sebagai silaturahim, yang like dan share dicatat sebagai amal kebaikan. Ketika amal syalih menjadi teman di barzah. Ruh itu, ruh kita, berada dalam kesendirian yang paling sunyi. Namun tiba-tiba, terdengar langkah lembut. Seperti sesuatu yang mendekat, tetapi bukan manusia, bukan malaikat, dan bukan makhluk yang pernah dikenali. Untuk ruh mukmin, langkah itu membawa ketenangan. Untuk ruh pendosa, langkah itu menambah kecemasan. Tiba-tiba muncul sosok berwajah cerah, bukan cahaya, bukan manusia, tetapi berupa bentuk yang Allah kehendaki. Ia duduk di samping ruh itu dan berkata, "Aku adalah amal syolihmu, selama engkau hidup di dunia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal syolih akan datang dalam kubur dalam bentuk yang paling baik. Hadits riwayat Ahmad. Sosok itu menjaga, menenangkan, bahkan menjadi pelindung. Sementara bagi ruh yang mengabaikan perintah Allah, muncul sosok yang berbau busuk, gelap, dan menakutkan, yang berkata, "Aku adalah amal burukmu." Hadits melanjutkan, dan amal buruk akan datang dalam bentuk paling buruk. Hadits riwayat Ahmad. Maka ruh itu tahu, inilah teman yang akan mendampingimu sampai hari kebangkitan. Di antara amal yang paling terang, paling kuat, dan paling lembut kehadirannya, adalah Al-Quran. Sebuah cahaya datang, sangat halus, memakai bentuk yang hanya Allah yang tahu. Ia mendekat lalu berkata, "Aku adalah Al-Quran yang dulu engkau baca." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacaan Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadits riwayat Muslim. Dan syafaat itu dimulai di barzakh. Tiba-tiba dari arah lain datang cahaya khusus, berbeda dari cahaya-cahaya sebelumnya. Bukan besar, tetapi sangat kuat. Ia seperti tameng yang berdiri tegak di hadapan ruh. Ia berkata, "Aku adalah surat Al-Mulk, yang engkau baca, yang menemanimu di malam-malam ketika dunia berat bagimu." Sahabat, dalam hidup ini seringkali kita diingatkan lewat hal-hal kecil. Lewat sepotong kisah, lewat satu momen yang menyentuh hati. Jika potongan perjalanan ruh ini terasa bermakna, kisah lengkapnya kami hadirkan dalam video versi penuh di video terkait. Semoga menjadi pengingat yang menenangkan dan menguatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.